Mana kabarnya anak? Baik. Alhamdulillahirobbilalamin. Yuk, pada kelas bikin doa dulu sebelum kita mulai pelajaran. Duduk, siap, gerak. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran pagi hari, doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, coba bisa dulu kakiannya, bajunya, dimasukkan semua, samping kanan kirinya. Lihat ada sampah atau tidak. Kalau sudah ada rapi, nanti kita mulai belajar. Sebelum kita mulai, kita absen dulu ya. Alinda, Ahmad Rehan, Aulia, Hadir. Rama, Rizka, ya, hadir semua ya. Oke, sebelum kita mulai ke pelajaran selanjutnya, kita akan ke materi yang sudah lewat ya. Materi kita baru yaitu tentang melestarikan alam ya, tentang melestarikan alam. Kemudian apa itu melestarikan alam? Yang dapat memanfaatkan kehidupan kita manusia ya. Jadi alam itu harus kita manfaatkan sebaik-baiknya, jangan sampai dirusak ya. Manfaatnya banyak buat kehidupan manusia. Masih ingat coba Anan, bagaimana sih kita menjaga alam sekitar kita supaya tidak terkena banjir? Tidak membuang sampah sembarangan. Tidak buang sembarangan. Oke. Terus tadi Tidak membuang sampah sembarangan. ya. Terus jaga lingkungan. Ya, kita hapus dulu. Ya. Itu ya materi yang sudah lunas. Sekarang materi kita masuk ke yaitu tema kita meyakini kitab Allah ya. Tuh. Kita beriman kepada kitab Allah. Nah, nih. Tujuannya apa? Tujuannya belajar kita supaya apa? Pertama, supaya siswa mampu menjelaskan makna iman kepada kitab Allah. Jadi sekalian bisa menjelaskan nanti apa sih makna iman kepada kitab Allah itu ya. Tujuan yang kedua, siswa mampu menyebutkan nama-nama kitab Allah. Nah, harus bisa menyebutkan nama-nama kitab Allah. Jadi kita bahas. Yang ketiga, siswa mampu menyebutkan nama nabi dan rasulnya yang menerima kitab-kitab Allah. Nah, ini tujuan kita belajar, kita beriman pada kitab Allah. Ini ya. Oke. Nah, sebelum itu, rukun iman. Rukun iman itu berapa? Satu, beriman kepada Allah. Dua, beriman kepada malaikat. Ketiga, beriman kepada Allah. Keempat, beriman kepada Rasul. Lima, beriman kepada enam, beriman kepada kemudian beriman pada kitab Allah. Ada rukun iman yang berapa? Tiga. Hafal semua rukun iman? Oke, harus hafal. Nah, sekarang ke yang pertama, pengertian iman kepada kitab Allah. Nah, iman nih.
Iman secara istilah membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Jadi dibenarkan dalam hati kita, ya, dibenarkan dalam hati kita, yakini ya, tuh. Kemudian diikrarkan dengan lisan kita, dengan lisan dan ya, coba. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iya. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu meyakinkan dalam hati kita, ya, diucapkannya seperti itu juga. Oke. Terus iman kepada kita Allah berarti meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasulnya agar kitab-kitab dijadikan sebagai pedoman hidup manusia agar apa? Mereka memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu pengertian iman kepada kitab Allah, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul dan nabi. Supaya apa? Supaya sebagai pedoman hidup umat manusia. Itu ya pengertian iman kepada kitab Allah. Ini kalau tanya apa pengertian iman kepada kitab Allah? Nih, ya. Itu ya. Ya, coba. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iya. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu meyakinkan dalam hati kita, ya, diucapkannya seperti itu juga. Oke. Terus iman kepada kitab Allah berarti meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasulnya agar kitab-kitab dijadikan sebagai pedoman hidup manusia agar apa? Orang-orang yang beriman tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitabnya Allah turunkan kepada Rasulnya dan serta kitabnya Allah turunkan sebelumnya. Tuh ya. Tuh surat An-Nisa ayat 136. Nih pengertiannya kitab tadi sudah ya. Kitab itu ada dua, ada kitab Allah dan ada subuh, nanti kita bahas. Tuh. Yang pertama kitab Taurat. Ini kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Nah, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam yang di Bukit Sinai atau Sinai atau Mesir. Nah, ini pada abad 12 abad sebelum Masehi ya, yang diturunkan pada Bani Israel. Dan kandungannya kitab Taurat itu ada 10. Nih, kandungannya ya. Nah ini yang ada 8 larangan dan 2 perintah. Oke, yang pertama jangan ada padamu ilah lain di kehadiranku dan jangan membuat patung ukiran tuh ya. Dan terus larangan berbuat zina, larangan mencuri. Oke. Zabur yang kedua. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Nah, isinya itu tentang kandungan atau kumpulan pujian-pujian kepada Allah ya, segala nikmatnya, tentang zikir, tentang doa, nasihat dan hikmat, dan merupakan petunjuk bagi kaum Nabi Daud. Oke. Injil, nah kitab Injil itu yang diberikan kepada Nabi Isa, ya, Isa alaihissalam. Ini isi kandungannya tentang ajaran untuk hidup dengan zuhud, karena pada masa itu orang Yahudi sedang berganda kerakusan dan keutamakan kepada harta. Kemudian ada tentang kandungannya sama dengan kandungan kitab sebelumnya. Yang keempat, kitab Al-Quran, kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang ajarannya ada tauhid, ada syariat,
ada akhlak, ada ibadah, muamalah, sejarah dan lain-lain. Nah, selain dari 4 kitab, ada namanya suhuf. Suhuf artinya kumpulan wahyu Allah yang dalam bentuk lembaran-lembaran terpisah. Dia itu berbentuk wahyu Allah tapi dalam bentuk lembaran-lembaran terpisah. Nanti dia itu. Dan suhuf itu diberikan kepada nabi dan rasul. Ya, suhufnya ada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Sid, Nabi Adam. Itu ya, ada macam-macam suhufnya itu. Ya. Nah, hikmahnya itu kita beriman kepada kitab Allah. Yang pertama apa? Mendapatkan pahala dari Allah. Yang kedua, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Yang ketiga, sebagai terlarang meningkatkan kualitas, terdorong untuk meningkatkan kualitas ya. Tuh. Jadi hikmah-hikmahnya. Nah, selesai itu ya. Jadi itu manfaat tentang beriman pada kitab Allah. Nah, sekarang silakan didiskusikan. Yang pertama nanti tentang isi kandungan kitab itu. Ada kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, Suhuf ya. Nanti didiskusikan. Kita kasih waktu 10 menit. Ya, selesai. Sekarang coba kelompok ini. Apa isi kandungan dari kitab? Apa tadi? Taurat ya. Apa? Taurat turunan pada Musa alaihissalam atau Sinai sekitar 12 abad sebelum Masehi. Kitab Taurat menjadi pedoman serta petunjuk bagi Nabi Musa alaihissalam. Oke, ya. Yang kedua, ya. Zabur, coba gimana kelompok ini? Isi kandungan kitab Zabur berisi kumpulan pujian kepada Allah atas segala nikmatnya. Iya, berarti saya isi kandungan tentang apa tadi? Tentang apa? Kandungannya? Zabur. Oke, ya. Ya, kumpulan dan pujian. Yang ketiga, Injil. Ya. Isi kandungan kitab Injil pada Nabi Isa alaihissalam adalah ajaran untuk hidup dengan zuhud, karena pada masa itu orang-orang Yahudi sedang Oke. dan Lanjut. Isi ajaran Al-Quran. Tauhid hakiki umat Islam. Tauhid yang itu tentang keimanan kepada yang gaib, kitab Allah dan akhirat. Ya, selesai. Yang lanjutnya, Suhuf. Yang dalam bentuk lembaran-lembaran terpisah. Suhuf diberikan kepada Nabi dan Rasul Allah yang Ya. dasar. Oke. Nah, jadi itu ya tentang isi kandungan Al-Quran yang ada kitabnya tadi, ada Al-Quran, Zabur, Taurat, Injil dan Suhuf. Ya. Nah, sekarang kita yang kasih hapus dulu. Oke. Hapus ya. Nah, sekarang siapa yang bisa mengartikan iman kepada kitab-kitab Allah? Ya, coba kitab Allah. Beriman pada kitab Allah. Oke ya. Yang macam-macam kitab Allah ada berapa? Ada berapa? 4, 1. Iya. Itu ya. Terus yang belakang nama-nama Nabi dan Rasulnya ada. Zabur. Ya. Zabur.
menjelaskan, yaitu beriman iman pada kitab Allah, kemudian macam-macam kitabnya, dan nama Nabi dan Rasul yang menerima kitab-kitab Allah. Itu ya, itu yang bisa hari ini makan materinya. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Apabila ada kata-kata ucapan yang kurang pas, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Tidak ada, ya. Kalau tidak ada, kita tutup dengan membaca lafaz